Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi 2 dari Capstone ini bersama saya Akbar. Nah, sebelumnya bersama Kak Galih sudah dijelaskan ya mengenai tentang apa itu EDA dan juga lain-lainnya, bahkan menyenggol sedikit tentang machine learning dan juga lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai EDA itu sendiri. Di sini kita akan membahas tentang Python and Data Workflow for Beginners. Nah, apa aja sih yang akan dibahas di sini? Di sini ada 5 poin ya yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, kenapa sih kita harus menggunakan Python? Kenapa sih nggak menggunakan R? Padahal di BPS sendiri itu banyak sekali yang menggunakan R dibandingkan Python. Tetapi di sini kenapa kita menggunakan Python? Yang kedua, kita akan membahas essential tools-nya. Yang ketiga, kita akan membahas basic data workflow demo. Keempat, introduction to EDA ya, bukan Pandas ya benar deh, tapi sebenarnya bukan Pandas, introduction to library-library yang akan digunakan. Dan yang kelima adalah introduction to EDA. Oke, next kita akan membahas mengapa sih kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kalian entah magang ya di BPS atau kerja di BPS itu banyak sekali dari praktisi-praktisi lebih banyak menggunakan R daripada Python. Tetapi kenapa di sini kita menggunakan Python? Yang pertama, beginner friendly. Walaupun R juga menurut saya juga mudah ya, tapi di sini Python juga nggak kalah mudahnya karena dia menyediakan clean syntax, readable code, perfect buat yang baru belajar programming. Karena kalau kita melihat bahasa C, dia untuk print Hello World aja panjang banget stepnya, ada import std.io, import banyak lah aku agak lupa ya. Tapi di sini Python kita hanya butuh one line yaitu print Hello World. Cukup mudah, cukup simpel dan cukup cleanable, readable ya. Dan yang kedua itu industri standar. Nah, di sini poinnya. Kalau di BPS dia menggunakan R paling banyak. Tapi kalau di industri R itu kurang bersaing teman-teman. Lebih kebanyakan adalah pakainya Python. Oleh kenapa di sini kita lebih prefer menggunakan Python ya karena lebih enak aja sih menurutku dan juga lebih lengkap lah daripada R. Contohnya aja di sini Netflix ya. Netflix menggunakan Python untuk algoritma rekomendasinya mereka. Google juga menggunakan Python untuk membangun GCP-nya mereka dan lain-lain. Dan juga selanjutnya ada Let Ecosystem. Di sini nih poin pentingnya. Di sini ada ribuan library untuk setiap use case itu ada teman-teman. Mulai dari web, backend, data, AI, embedding, sistem, dan lain-lain. Dimana R itu nggak bisa selengkap ini ya. Emang benar, R itu cocok banget untuk statistikal. Tetapi untuk di kasus industri, untuk web dan lain-lain, R kalah bersaing teman-teman. Jadi di sini adalah salah satu alasan kita menggunakan Python daripada R. Dan yang terakhir, dia Python ini tuh dibuat khusus untuk data dan juga AI. Di sini ada banyak banget library kayak NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, mungkin di Agentic kalian juga nanti akan ada PyIdentic dan banyak banget lah ada LangGraph, LangFlow, ada juga Grow AI, banyak banget lah pokoknya. Tapi di sini kita fokusnya di EDA aja ya. Kita akan paling di seputaran NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan lain-lain. Oke, next. Di sini ada beberapa tools yang bisa kalian pakai. Pertama ada Google Colab. Nah, daripada kupas dirinya, saya akan menunjukkan langsung gimana Google Colab itu bekerja. Saya ini nyingkirinnya gimana? Oh, nggak bisa. Ya udah deh, kita bikin tab baru. Yang pertama ini ada Google Colab. Google Colab ini cenderung enak ya teman-teman untuk kalian yang mau satset dan juga di project-project kecil yang kayak cuma EDA atau khusus kalian data analytics itu Google Colab sangat-sangat cocok banget.
Kenapa begitu? Yang pertama kita nggak perlu install yang namanya dependencies. Kalau kalian gunain di lokal, kita harus install dulu. Misal kayak Pandas, install NumPy, install scikit-learn. Tapi kalau di sini nggak perlu teman-teman. Nah, kenapa nggak perlu? Kita buktian aja nih. Kita akan import Pandas dan juga NumPy. Kita nggak run dulu ya ini. Kita buktian aja apakah bisa. Agak lama ya. Kita tunggu aja teman-teman. Sabar. Nah, boom, dia langsung bisa. Kenapa begitu? Karena di Google Colab itu dia sudah menyediakan dependencies yang paling sering digunakan user. Contohnya kayak Pandas dan juga NumPy. Tetapi untuk dependencies advanced atau library advanced kayak ini nih Ultralytics, import Ultralytics. Yang mana ini nanti digunakan untuk computer vision, dia belum tersedia teman-teman. Kita harus download dulu. pip install Ultralytics. Nah, kita download dulu, baru deh bisa digunain di sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan project yang skala kecil atau menengah kayak EDA atau pre-processing data, Google Colab ini pilihan yang sangat-sangat pas sekali karena dependensinya sudah disediakan dan juga minim konflik dependencies. Yang kedua ini ada Kaggle. Oh, bentar, ada satu lagi yang terlewat. Di sini di Kaggle juga menyediakan GPU gratis, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kita bisa mendapatkan GPU T4 gratis dan juga V5e TPU gratis. Di sini fungsinya GPU gratis dan juga TPU gratis ini digunakan ketika kalian melakukan training. Seperti nanti biasanya satu epoch itu memakan waktu 15 menit dengan CPU biasa. Sedangkan kalau kalian menggunakan GPU ini, dia bahkan bisa memotong hingga 2 menit sampai 5 menit saja teman-teman. Pokoknya 2 sampai 3 kali lebih cepat lah. Dan selanjutnya ya ada Kaggle. Kaggle ini mirip ya kayak Google Colab. Bedanya itu dia runtime-nya itu lebih tahan lama. Jadi kalau kalian training mungkin 500 epoch atau 300 epoch, itu kan mesti nunggu kan di sini runtime-nya. Kalian pasti tinggal untuk buka tab lain atau tinggal apa. Nah, itu di Google Colab rawan banget teman-teman yang namanya runtime putus atau disconnect untuk user gratisan. Beda lagi kalau khusus untuk user pro itu lebih awet lagi runtime-nya. Nah, untuk mengatasi itu di sini kalian juga bisa menggunakan Kaggle yang runtime-nya menurut saya pribadi lebih awet ya. Di sini kalian juga bisa menggunakan GPU T4 dan juga GPU P100. Nah, mungkin itu ya pengenalan singkat dari Kaggle dan juga Google Colab. Selanjutnya di sini kita kenalan dengan VS Code atau IDE lokal. Di sini VS Code itu cocok banget untuk project skala menengah ya, skala besar ataupun kecil. Kenapa begitu? Karena di sini kita butuh banget yang namanya environment stabil. Jadi setiap project kita memerlukan environment-nya sendiri dan juga Python version sendiri. Kalau di Google Colab dan juga Kaggle kan Python versionnya, dependencies-nya kan sangat sulit di custom. Tetapi kalau di lokal atau IDE lokal kayak VS Code, Anti-Gravity atau Cursor itu IDE-nya lebih mudah di set. Contohnya di sini saya akan membuat project, contoh aja project apalah ya, computer vision. Kita buat NV baru, Python MyNV, Python VNV, MyNV. Nah, di sini adalah fungsinya, oh sorry. Nah, di sini fungsi virtual environment adalah kita membuat seperti namanya ya, virtual environment atau environment virtual setiap project. Jadi ini adalah environment kosongan lah gampangannya. Jadi setiap project itu memiliki environment sendiri.
Mengapa begitu? Karena nanti ya kalau kalian itu di project yang menengah atau ke atas, problem utamanya itu malah justru dependensi konflik. Misalkan Python 3.13 itu nggak support dengan NumPy versi sekian atau Ultralytic versi sekian. Jadi kalian perlu yang namanya downgrade versi Python-nya. Kalau versi Python aman nih, kadang NumPy versi sekian itu nggak cocok dengan versi sekian. Ya pokoknya ribet lah urusan dependensi ini. Makanya kita perlu setiap project itu virtual environment sendiri karena tiap-tiap project tentu memiliki dependensi yang dibutuhkan itu beda-beda. Misal kayak kita mau menggunakan YOLO V8, tentu Ultralytics-nya itu harus versi sekian, nggak boleh versi yang lebih tinggi atau lebih rendah dari itu. Terus gunainnya gimana sih? Yang pertama kita udah buat fanv-nya, ya kita tinggal aktifin aja mynv script mynv script activate. Nah, tandanya udah aktif di sini adalah ini versi di terminalnya ada hijau-hijaunya ini. Ya kita tinggal downloadin deh satu persatu yang kita butuhkan. Misalkan Pandas. Nah, kita install Pandas, install lain-lain. Nah, minusnya ini kita benar-benar build kosongan dari awal. Tapi gimana Bang kalau nggak pakai fanv? Bisa aja sih nggak pakai fanv, itu kalian memakai environment global. Jadi environment global itu ditandai dengan kayak gini nih. Nggak ada fanv ataupun tanda ini yang aktif. Sebenarnya konsepnya sama ya, kayak mynv kita juga kalau baru pertama kali gunain, kita perlu downloadin satu persatu dependensiesnya, tapi setiap kali kita pakai kita nggak perlu buat ini satu persatu ini. Tapi minusnya tadi rawan konflik, teman-teman. Ya kita cancel aja, kita download aja, kita hapus aja karena nggak butuh. Sip. Nah, selain ada VS Code, di sini juga ada anti gravity yang bisa kalian gunain, juga ada kursor dan lain-lain. Terus kalau kalian penasaran kenapa di sini saya ada VS Code dan juga anti gravity, karena saya ngincer ini teman-teman. Ngincer biar AI agent-nya itu limitnya banyak. AI agent ini sangat berguna sekali ya. Misalkan di sini ganti modelnya jadi KNN. Nah, otomatis ganti nih. Kita tinggal gini aja, selesai deh. Jadi enak banget lah. Itu yang namanya vibe coding ya, teman-teman bagi yang belum tahu. Nah, kalau limit kita bisa ubah-ubah ke sini, kita ganti ke sini. Dan juga anti gravity ini modelnya lebih pinter ya teman-teman. Ada Opus 4.6. Kalau ini tuh standar-standar aja ya karena dia GPT 4.1 dan juga Cloud HiQ 4.5. Jadi kalau kalian mau advance, pinter modelnya pakai anti gravity saya rekomendasikan. Tapi minusnya di sini adalah gampang banget limitnya cepat. Jadi kalau kalian project beginner sampai menengah, saya saranin ini karena limitnya agak tinggi ya dan juga nggak gampang trafficnya itu rendah. Kalau ini gampang banget limit dan juga rebutan modelnya kalau mau model bagus. Oke, sorry out of context ya. Jadi yang selanjutnya ini ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu ekstensi yang ini nih. Kalau kalian, nah ini adalah Jupyter Notebook. Ekstensinya adalah .ipynb. Di sini kalian bisa generate code, markdown, dan lain-lain. Ya konsepnya sama lah kayak Google Colab, tapi ini di lokal gitu. Nah untuk GitHub ini untuk versi kontrolnya aja. Mari kita demonstrasikan ya. Demonstrasikan cara version control di GitHub. Contoh kita mau pakai hand recognition. Kita copy buat di clone di lokal. Git clone. Bagi teman-teman yang belum tahu git clone ini fungsinya apa, adalah fungsi untuk
melakukan clone repo di ini ya, di remote tadi ke lokal. Nah, di sini contoh aja kita ubah dulu ya ke sini. Hand recognition. Misal di sini kalian kerjasama nih skenario-nya. Kalian kerjasama sama teman kalian. Teman kalian handle kotas 4.py, misalkan kalian mau nambahin. Aku mau nambahin font n a, font n.html. Nah, ini isi apa? Bebas. Nah, di sini kalau kalian nggak pakai GitHub, untuk versioning dan juga kolaborasinya itu susah. Tapi dengan GitHub, kalian bisa enak kolaborasinya. Karena ada fungsi branch dan lain-lain. Di sini saya nggak bahas detail ya mengenai apa itu Git branch, Git pull, dan lain-lain. Kita hanya bikin skenario gimana caranya kolaborasi di sini. Nah, di sini kalian bisa gunain ini ya, biar enak visualisasinya. Di sini ada riwayat commit, karena di sini saya kerjain sendiri, jadi branch-nya itu lurus. Di idealnya di industri itu brand-nya ada brand main ini adalah yang live di production. Ada juga brand yang namanya staging itu adalah brand untuk di review oleh mungkin product manager kalian, dan juga yang akan diuji ke server development dulu sebelum di pull ke main. Dan juga ada brand development itu untuk developer yang mungkin kodenya masih banyak trial dan errornya. Jadi mungkin ada 3 brand itu yang perlu kalian ketahui. Karena di sini saya kerjanya sendiri, saya hanya satu brand lurus, yaitu brand Minds. Nah, misal kita mau bikin brand baru nih. Kita check out dulu buat brand baru. Kita bikin development. Font N aja deh, enggak lagi kita font N. Font N. Brand font N dengan brand namanya font N HTML lah ya. Nah, di sini kita udah bikin branch baru ya. Nih namanya adalah frontend.html, branch barunya. Di sini diambil dari brand main, jadi dia nerusin dari branch main. Nah, di brand ini kita akan menambahkan file ini yang akan kita ubah. Saya Akbar menambahkan frontend.html, misalkan gini. Kalian nggak perlu nambahin saya Akbar juga, di sini udah ada keterangannya sih siapa yang edit gitu ya, nih Akbar rata-rata gitu-gitu. Saya itu kalian simpen commit. Nah, di sini udah bentuk kan brand baru. Di sini main, di sini frontend.html. Jadi dia bercabang gitu. Jika udah, kita publish branch, set. Nah, ternyata di sini kredensialnya beda ya. Jadi pokoknya nanti kalau kalian udah publish brand atau kalian push, di sini push, akan terupdate secara live di sini. Nah, di sini kalian juga bisa di sini nanti brandnya akan bertambah, karena tadi aku bikin brand baru ya, frontend.html. Di sini akan bertambah frontend.html, karena di sini saya belum push ke remote, jadi ya masih sama kayak yang tadi. Di sini kenapa nggak saya push, karena kredensialnya ini nyambung ke kredensial kerjaan saya, teman-teman. Takutnya nanti harus setup ulang lagi dan itu cukup ribet, jadi ya sampai ini aja lah ya. Begitu, nanti kalau kalian tertarik dengan kolaborasi GitHub, bilang aja, nanti aku buatin sesi khusus untuk kolaborasi GitHub ini. Dan yap, kita kembali lagi ke tadi. Udah semua. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu basic data workflow demo. Di EDA, basic workflow demonya itu sebenarnya monoton tapi juga dinamis. Monotonnya gimana ya? Karena ini yang pertama kita pasti read data dulu ya, upload data dulu, di read, habis itu di open di collect, kita baca datanya, kita explore, kita visualisasiin. Tetapi di sini juga dinamis. Dinamisnya gimana? Karena setiap karakteristik data, step-step yang dilakukan itu beda-beda, teman-teman. Jadi kita bahas nanti lah ya.
dinamisnya itu gimana. Dan ini adalah fungsi-fungsi yang sering digunakan. Dan library yang paling sering digunakan itu adalah Pandas. Nah, Pandas biasanya kita sering menggunakan JSP atau OpenPixel tergantung ekstensi file yang digunakan. Hit ini juga sering digunakan untuk melihat preview 5 data pertama. Info juga sering digunakan untuk melihat types dan juga null value counts untuk melihat missing value-nya dan juga melihat tipe datanya. Describe ini untuk melihat statistik summary-nya. Nah, langsung aja tanpa banyak teori, kita langsung ke studi kasusnya aja. Tunggu teman-teman, sabar, loading dulu ya. Sip, udah semuanya. Yang pertama, tentu saja kita library itu kita definisikan jadi satu ya di awal, biar teman-teman atau siapa yang melakukan code ini atau notebook ini itu bisa tahu dependencies apa yang perlu di-download. Di sini saya menggunakan Pandas untuk mengolah data frame-nya, NumPy untuk pengkomputasiannya, Matplotlib untuk visualisasi, Seaborn juga untuk visualisasi, SciPy untuk statistikalnya, Sklearn untuk fungsi-fungsi kayak PCA dan juga standar scalar dan juga warning. Ini saya aktifin buat mengignore output-output yang tidak diperlukan. Yang pertama, tentu kita load dataset. Di sini bentuknya adalah CSV, maka kita gunakan pdread.csv. Di sini saya juga tampilkan banyak baris dan juga kolom yang dimuat. Ternyata di sini ada 857 baris dan juga 13 kolom. 5 baris pertamanya itu kayak gini. Sampel acaknya 5 pertama itu kayak gini. Dan juga 5 baris terakhir itu kayak gini. Jadi kita bisa tahu populasi berdasarkan sampel-sampel ini. Di sini juga saya melakukan ini ya, dev.sep untuk mengetahui singkat bagaimana sih data saya. Ternyata data saya itu bentuknya kayak gini loh. Dia itu tipe datanya untuk visit acidity float 64. Untuk ini adalah integer. Integer. ID ini kolom setiap barnya unik semua. Jadi ID kemungkinan nggak bisa digunain analisis karena unik semua, ya nggak ada yang bisa digunain sebagai analisisnya. Terus quality ini ada 6 kolom unik, kemungkinan besar quality ini adalah variabel fiturnya teman-teman. Dan selanjutnya saya juga sebenarnya sama-sama ya kayak ini, tapi di sini saya tetap lakuin buat teman-teman lebih prefer pakai df.info atau pakai di ini bebas, terserah teman-teman. Yang kemudian ini adalah df.describe untuk mengetahui overview statistiknya, untuk mengetahui jumlah kolomnya itu per variabel gimana, adakah missing value-nya atau enggak, mean-nya itu berapa, standar deviasinya berapa, min-nya atau apa, kuartil 1, 2, 3-nya berapa, dan seterusnya. Di sini juga bisa diperluas untuk melihat IQR, skewness, dan juga kurtosis atau coverage-nya itu bisa dilihat juga. Dan kalian bisa baca interpretasinya di sini. Jadi setiap output di sini saya berikan interpretasinya ya. Tapi di kali ini saya nggak baca satu persatu interpretasinya karena untuk menyingkat waktu aja. Bagi teman-teman yang pengen tahu interpretasi lengkapnya, bisa aja langsung dibuka GitHub saya dan dibaca secara teliti. Di sini dilakukan data quality checking ya. Ternyata nggak ada missing value-nya, aman semua. Di sini juga tidak ditemukan queries yang duplikat. Di sini nilai uniknya kita coba interpretasikan. Dan ternyata di sini ada yang unik ya, karena di kolom quality ini, itu quality-nya nggak 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dimulai dari 4 dan diakhiri dengan 8. 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekian. Kalian bisa baca sendiri di sini. Dan untuk nilainya itu lengkap semua ya. Dengan kata lain nggak ada missing value di sini. Di sini saya lakukan visualisasi agar menarik karena tadi di atas
interpretasi missing value-nya itu by angka aja, nggak by visualisasi. Distribusinya kayak gini, nah dia skew ke kiri, ini skew ke kiri, itu model-model klasik belum bisa menangani ini, mungkin bisa menggunakan model yang lebih canggih lagi. Tapi kita lihat dulu nanti ke depannya gimana. Apakah kita akan menggunakan model klasik dengan syarat kita transformasi ini biar menjadi normal, atau kita mengabaikan asumsi distribusi dengan menggunakan model yang lebih canggih. Ternyata setelah dilihat box plotnya begini ya, ada banyak outlier-nya. Di sini tuh outlier-nya ada 8, di sini outlier-nya 30, outlier-nya 1, outlier-nya 15. Banyak ya ternyata outlier-nya. Nah, untuk outlier ini juga kita tentukan nanti apakah outlier ini akan dihapus atau dipertahankan. Kalau dihapus kita akan menggunakan model-model yang menggunakan asumsi outlier. Kalau dipertahankan kita akan menggunakan model yang mengabaikan outlier. Nah, ini sebenarnya sama untuk mengecek ya apakah variabel ini normal atau enggak. Nah, di sini kalau dia mendekati garis-garis merah ini, itu dia mendekati distribusi normal. Kalau dia itu jauh banget kayak gini nih, dia itu jauh dari distribusi normal. Tetapi tentu saja di sini itu dia intervalnya tidak normal, tidak normal, karena seperti yang saya bilang tadi, mendekati distribusi normal. Ini mendekati distribusi normal, ini mendekati distribusi normal. Nah, ternyata di sini setelah kita interpretasikan, banyak sekali ya yang skew label ke kanan, ke kanan. Ini simetris berarti normal. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kurtosisnya juga leptokurtik ya, atau lancip. Dia itu kayak tinggi banget lah gitu, lancip ke atas. Jadi kalau skew label kanan, leptokurtik lancip itu contohnya kayak ini nih. Nah, dia skew ke kanan, tapi dia lancip banget. Tuh. Tinggi. Ekornya dia sangat landai, di sini dia tinggi. Nah, setelah itu kita akan lihat nih balance apakah ini variable targetnya itu balance apa enggak. Kenapa harus dicek? Karena penting banget teman-teman kalau klasifikasi ngecek balance itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau nggak dicek balance-nya, model itu akan belajar ke kelas mayoritas. Misalkan ini nih, dia mayoritas ke target 5 dan 6 kan. Sedangkan variabel 3, kelas 3 itu jumlahnya sangat dikit sekali kan. Nah, kemungkinan kalau kita nanti lakukan modeling tanpa kita balancing, itu modelnya akan sangat banyak belajar dari sini, tetapi sangat sedikit belajar dari sini. Akibatnya nanti pas dilakukan inferensi, itu model mayoritas akan menebaknya ke sini, karena dia belajar ke sini. Contohnya aja teman-teman belajar banyak nasi goreng, bikin nasi goreng. Tetapi teman-teman jarang belajar bikin mie goreng. Ya pas diajarin ujian teman-teman tentu bagus lah untuk bisa buat nasi goreng. Tetapi pas disuruh buat mie goreng ya kayaknya nggak bisa kan karena belajarnya dikit. Nah begitu perumpamaannya. Nah di sini kita buat visualisasinya ya biar lebih menarik. Ternyata kayak gini nih. Sangat-sangat timpang sekali kan. Kelas 5, 6 jika dibandingkan 3 dan juga 8. Nah, tentu ini nanti kita akan lakukan balancing ya. Tuh sangat-sangat imbalance di 3, 4, dan juga 8. Deviasinya juga sangat-sangat tidak seimbang ya. Begini. Nah, seharusnya kalau biar seimbang itu harus rata semua. Berarti nanti antara kita lakuin oversampling di Q3, Q4, Q7, Q8 atau enggak kita lakuin undersampling di Q5 dan juga Q6. Nah, ini outlier analisis. Tadi kita juga udah tahu kan ada banyak outlier, tapi di sini
kita akan interpretasikan lebih jauh tentang outlier ini. Oh, ternyata outlier per fiturnya ini nih yang perlu diwaspadai nih, residual sugar dan juga chloride. Kita kasih ambang interval kepercayaan di 5%. Jadi ini yang paling banyak harus diwaspadai. Ini juga persentasenya tinggi banget nih ya, residual sugar sama chloride. Ternyata dia banyak outlier-nya di rentang 12 sampai 16 dan ini tuh nggak ekstrem-ekstrem banget ya. Jadi sebenarnya outlier-nya ini kemungkinan bukan salah input, bukan anomali, tapi emang kenyataannya nilainya begitu. Tetapi di dalam uji-uji ini itu dikategorikan outlier karena itu tadi dia berada di luar distribusi. Nah, nanti mungkin kita akan menggunakan metode yang namanya Winsor Rising atau di outlier-outlier ini tuh kita akan paksa. Jadi misal di sini dia di atas 12, dia akan dianggap outlier. Tetapi dengan Winsor Rising, alih-alih kita buang semua outlier ini, kita akan memaksanya menjadi nilai 12 atau diambang batas maksimalnya. Jadi kita nggak akan kehilangan data-data yang lumayan penting ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah bukan data salah input atau data anomali, tapi ya emang realitasnya begitu, datanya aslinya gitu. Nah, kita akan lihat nih bivariate analisisnya, melihat korelasinya. Wah, ternyata fixed acidity dan juga density memiliki korelasi yang besar nih. Jadi kita nanti bisa analisis lebih lanjut, ada hubungan apa nih di density dengan fixed acidity, apakah dia bisa dilakukan penggabungan menjadi fitur baru atau bisa ditemukan insight baru kan terkait dua fitur ini. Ini juga the free sulfur dioxide sama total sulfur dioxide ini juga memiliki korelasi yang tinggi. Jadi nanti kita bisa teliti lebih lanjut lagi ada hubungan apa nih di ketiga fitur ini yang warna merah ini. Nah, setelah tadi kan adalah korelasi antara prediktor dengan prediktor, sekarang yang adalah korelasi prediktor dengan target. Ternyata alkohol memiliki korelasi yang tinggi nih dengan targetnya, dengan nilainya positif atau ke atas. Sedangkan violet acidity ini dia memiliki korelasi negatif dengan target ini. Nah, ini menarik untuk dilakukan interpretasi lebih lanjut lagi. Kita gali lebih lanjut lagi di nextnya. Nah, tadi apa sih alkohol sama velotet acidity ya? Alkohol mana? Nah, ini ternyata hubungannya itu semakin tinggi quality alkohol, maka semakin rendah nilai velotet acidity-nya. Jadi dia itu kayak tangga gitu loh, tangga menurun. Makanya dia korelasinya negatif. Nah, kalau alkohol gimana? Alkohol ternyata gini, balikannya dengan ini, dia itu tangga positif. Semakin tinggi nilai alkohol, semakin tinggi quality score-nya. Jadi ini adalah insight menarik ya yang bisa kita dapatkan bahwa dua variabel ini sangat-sangat berpengaruh terhadap quality score. Nah, sebenarnya ini mirip ya sama box plot. Bedanya kalau violin plot ini kita bisa melihat persebarannya. Dia semakin banyak, semakin cembung, berarti banyak banget data yang tersebar di sini. Nah, di sini bentuknya gini kan. Dia berarti datanya banyak tersebar di sini, data di sini itu sedikit, di sini itu banyak banget, di sini sedikit, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihatlah persebaran datanya itu gimana. Nah, nanti kalian bisa baca ya di setiap output sudah saya sertakan interpretasinya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca kalau ingin tahu lebih detailnya. Di sini juga sebenarnya line chart ya, line chart biasa, tapi di sini saya gabungin jadi satu. Jadi bacanya agak susah, tapi intinya sama kayak tadi. Alkohol, warna apa tadi? Alkohol biru ini. Nah, di alkohol dia akan naik seiring berjalannya quality score. Set, semakin naik.
Ya sama interpretasinya kayak tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan multivariate analisis. Tadi kan bivariate, sekarang multivariate. Hubungan antar seluruh fiturnya. Nah, ternyata acak banget ya, random banget. Nggak ada pola yang bisa diekstrak dari sini. Setelah dilakukan PCA itu dia menggabungkan seluruh komponen tadi menjadi satu komponen. Jadi misal di sini kan ada banyak, ada alkohol, volatile acidity, sulfat, citric acid, density, dan lain-lain itu digabungin semua jadi satu menjadi satu fitur yang baru yang namanya PCA. Nah, dilakukan PCA ini ternyata juga masih abstrak banget ya. Jadi nggak direkomendasikan untuk dilakukan PCA karena hasilnya seperti ini. Nggak menginterpretasikan apapun. Nggak jelas kan dia. Nggak terpisah eh, persebarannya. Jadi agak sulit diinterpretasikan. Jadi PCA ini kita kemungkinan akan skip proses ini karena nggak menginterpretasikan apa-apa. Dia kayak random aja gitu. Nggak ada pola menarik yang bisa diekstrak. Nah, distribusi lanjutannya ini tadi karena saya tertarik ya skewness dan juga kurtosisnya untuk per fitur ini. Jadi kayak lakukan distribusi lanjutan. Ternyata skewness per fiturnya itu yang paling signifikan itu di chloride dan juga kurtosisnya itu di chloride juga. Jadi kemungkinan untuk chloride, residual sugar, dan juga lain-lain yang merah-merah ini nanti akan dilakukan transformasi. Dan juga kita untuk menentukan transformasi apa kita lihat kurtosisnya. Jadi kemungkinan nanti ada transformasi log, transformasi box choc, transformasi apa, terlihat karakteristik per ininya. Itu dengan catatan kalau kita menggunakan model yang mengasumsikan distribusi. Nah, di sini lebih lanjut lagi visualisasi kurtosis dan juga skewness-nya. Kita skip aja karena nanti bisa baca sendiri di interpretasi sini. Karena udah lemah juga 40 menit, nanti takutnya kelamaan. Di sini juga interaksi antar top ini juga kurang penting juga ya, jadi kita skip aja. Di sini juga tadi sudah diinformasikan ini adalah median, skip aja kita. Nah, di sini ini menarik nih. Jadi tiap quality ini itu kita udah interpretasikan kan. Kayak tadi alkohol dia itu semakin tinggi, semakin bagus kualitinya. Nah, jadi kayak gini nih rata-rata meannya per kualitinya. Oh, ternyata alkohol di sini itu ya dia kecil banget negatif, terus habis itu 0,38 dia habis itu ini naik lagi jadi nggak benar-benar kayak tangga gitu loh. Dia turun satu, habis itu naik, habis itu naik lagi. Nah, ini menarik nih. Nah, jadi kalian bisa melihat nilai-nilai fitur-fiturnya per targetnya itu di sini. Jadi nanti kalian bisa menentukan bahwa wah ini kayaknya nggak ada polanya deh. Ya udah kita buang fitur ini aja deh. Nah, ini velocity ini ada polanya ya. Dia semakin turun. Citric acid, apakah dia random atau memiliki pola tertentu? Nah, ini masih memiliki pola ya, walaupun nggak sejelas fiksi tadi ini juga alkohol. Nah, ini pH kayaknya kita akan buang karena terlalu random polanya. Tapi ya pH ini kayaknya tidak berkorelasi signifikan dengan quality score. Mungkin nanti kita akan buang. Sebenarnya ini subjektif sih teman-teman. Jadi kan di machine learning itu ada yang namanya Crux Dimensity atau kutukan dimensi. Jadi semakin banyak fitur yang kalian masukkan, itu akan semakin jelek juga model output yang kalian hasilkan. Jadi sebisa mungkin fitur itu
sedikit-dikitnya lah. Jadi misalkan tadi kenapa dilakukan PCA? PCA kan ini fungsinya untuk merampingkan dimensinya ya. Yang tadi awalnya ada 8 fitur, kita rampingkan jadi 2 fitur aja. Tapi ternyata ya nggak works. Karena tadi semua multivariatnya jika dilakukan analisis, digabungin jadi satu, ternyata random banget, nggak ada pola yang bisa diinterpretasikan dari situ. Jadi kemungkinan PCA itu nggak berfungsi di sini. Nah, karena ini ada beberapa fitur ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fitur. Ini termasuk banyak banget ya fiturnya teman-teman. Jadi mungkin kalau hasil modelingnya jelek, kita mau nggak mau harus drop beberapa fitur untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Nah, fungsi EDA itu di sini teman-teman, untuk kita memilih kandidat mana aja sih fitur-fitur yang bagus. Nah, indikatornya itu apa yang tadi? Indikatornya dia memiliki hubungan dengan fitur target kayak alkohol tadi, dia sini memiliki pola, visualisasi itu juga memiliki pola. Jadi kemungkinan dia berkorelasi tinggi, karena kayak semakin tinggi alkohol maka dia semakin memiliki quality. Jadi kan memiliki korelasi kan. Nah, kayak gitu. Dan juga sebenarnya ada banyak indikator lain bisa dilakuin uji korelitas kayak yang tadi menggunakan Shapiro atau Spearman, bebas tergantung asumsi-asumsinya dan lain-lain lagi. Maka dari itu EDA ini tuh agak gampang-gampang susah ya. Gampang kalau kalian udah tahu apa yang harus dilakukan, susah kalau kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan. Di sini kita skip statistik, ANOVA juga kita skip aja karena udah 3 menit juga ya. Nah, di sini juga skip juga karena agak kurang, masih mirip ya sama yang tadi. Nah, fitur importance nih. Kita juga bisa menentukan fitur mana aja yang harus dibuang atau dipertahankan dari fitur importance ini. Nah, di sini kita bisa lihat alkohol di sini memiliki composite score yang tinggi kan, dan juga volatile acidity yang seperti saya bilang tadi memiliki composite score yang tinggi kan. Jadi dua fitur ini memang sangat-sangat berpengaruh ya terhadap alkohol, makanya dia memiliki composite score yang tinggi. Nah, residual score dan juga pH seperti yang saya bilang tadi itu kayak memiliki polanya agak-agak acak kan, atau nggak memiliki korelasi yang tinggi kan. Setelah dibuktikan dengan fitur importance ini berbasis korelasi dan ANOVA, ternyata benar nih, pH dan juga residual sugar dia memiliki kontribusi sedikit terhadap variabel target. Jadi nanti kalau misal dilakukan modeling dengan seluruh fitur, hasilnya kurang memuaskan, kita bisa drop satu persatu. Jadi polanya kayak gini. Iterasi pertama, kita lakukan modeling dengan seluruh fitur. Jika modelnya jelek, kita drop residual sugar, lakukan modeling lagi. Jika masih jelek, kita drop pH lagi, lakukan modeling lagi. Jika masih jelek, kita drop lagi. Jadi incremental dropping lah ya. Sampai kita menemukan hasil modeling yang bagus itu dengan menggunakan beberapa fitur. Begitu. Nah, di sini sama, ini bentuk visualisasinya. Yang tadi kan ini masih angka, ini visualisasinya. Dan selesai. Untuk berpurchasing, ini saya berikan tambahan, tapi kita nggak akan bahas ini karena topik di sini adalah EDA ya teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk mempelajari berpurchasing, dan juga di sini saya suka sertakan modeling juga kalau nggak salah, training atau modeling. Jadi sudah lengkap sampai evaluasi ya. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan aja dilihat di GitHub saya. Nanti saya juga sertakan di PPT, tapi kita bahas tentang sampai EDA aja. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman dari EDA tadi? Yang pertama, model ini itu memiliki outlier. Jadi di sini ada beberapa pilihan yang kita bisa pilih. Antara kita buang outliernya, kita trim outliernya, atau kita potong, atau kita nggak usah buang outliernya, tapi kita ubah ke batas atas atau batas minimalnya. Yang ketiga,
kita menggunakan model yang tahan terhadap outlier-nya, jadi outlier nggak kita apa-apain. Untuk missing value dan juga duplikat itu di sini aman ya, nggak ditemukan sama sekali. Yang ketiga tadi itu ternyata tadi fitur-fitur yang berpengaruh itu alkohol dan juga saya lupa yang tadi yang dijelasin ya, mohon maaf. Dan yang ketiga interpretasinya adalah ternyata distribusinya ini banyak yang nggak normal teman-teman, banyak yang skew, banyak yang miring ke kiri, miring ke kanan, kurtosisnya juga tinggi. Ini juga ada dua pilihan antara kita mentransformasikan semuanya itu agar mendekati distribusi normal, atau kita menggunakan model-model yang robust terhadap distribusi ini tadi dan lain-lain yang saya jelaskan tadi. Kalian bisa latihan untuk menginterpretasikan sendiri. Nah, sekian EDA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian, langsung koreksi aja, bisa komen di grup atau gimana, karena sekali lagi saya juga masih belajar ya teman-teman, mungkin banyak interpretasi yang misleading atau yang lain. Mohon maaf dan bisa langsung segera dikoreksi. Terima kasih. See ya.